besar. Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Tadi siapa? Kacau. Ini lah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa virtual 2021 dalam rubrik Sumatra Travel Destination Summit 2021. Pada sore hari ini kita mencoba untuk membahas tentang objek wisata di Kota Pagar Alam. Nah, Anda semua tahu Pagar Alam merupakan bagian dari kota di Provinsi Sumatera Selatan yang paling banyak destinasi wisatanya dibandingkan dengan 16 kota atau 17 kota lain di Sumatera Selatan. Bahkan di Sumatera, Pagar Alam memiliki nilai jual yang sangat tinggi untuk destinasi wisata. Dikenal dengan darat, laut, bahkan udara pun sangat sungguh lengkap. Nah, bagaimana pengembangan objek wisata di masa pandemi dan prediksi pengembangan wisata ke depan dalam konteks pengembangan ekonomi kerakyatan dan wisata tentunya. Dan hadir bersama kita pada sore hari ini Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kota Pagar Alam, Bapak Muhammad Berlian Aristofani. Kita sapa beliau. Selamat siang, Pak Berlian. Selamat siang, Pak Berlian. Pak Berlian, suaranya belum masuk. Ya, kita sapa kembali. Selamat siang, Pak Berlian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam pesona Indonesia. Ya, itu salam khas wisata pesona Indonesia. Pak Berlian, kita ketahui bahwa dalam Sumatera Travel Destination Wisata tahun 2021 ini, Pagar Alam bagian dari kota yang sebagai kota dan tempat tujuan wisata, khususnya di Sumatera Selatan. Nah, saya ingin dengar dari Pak Berlian, apa yang ada di Pagar Alam? Silakan. Oke. Kota Pagar Alam merupakan salah satu destinasi utama di Provinsi Sumatera Selatan. Ya. Kota Pagar Alam banyak memiliki daya tarik wisata yang berupa daya tarik wisata alam, budaya, buatan, dan wisata minat khusus. Ya. Untuk alam, Pagar Alam mempunyai Gunung Dempo yang merupakan gunung nomor 2 tertinggi di Sumatera dengan hamparan perkebunan teh seluas
1.500 hektar ini membuat pemandangannya begitu eksotis gitu. Ya. Dengan udara yang sejuk. Jadi ini merupakan salah satu andalan utama wisata yang ada di Kota Pagar Alam. Pagar Alam juga memiliki destinasi budaya berupa peninggalan megalitikum yang diperkirakan berumur 4.000 tahun. Ini juga merupakan salah satu peninggalan budaya tertua di dunia gitu. Ini kalau ada beberapa ahli yang melakukan penelitian bahwa ini seumur dengan piramid di Mesir gitu, peninggalan megalitikum Pagar Alam. Ini merupakan potensi yang luar biasa buat pariwisata yang ada di Kota Pagar Alam gitu. Nah, di samping Gunung Dempo dan wisata budaya megalit juga Pagar Alam mempunyai banyak sekali air terjun gitu. Ya. Pagar Alam memiliki puluhan potensi wisata air terjun, ada yang sudah dikembangkan dan ada juga yang masih alami, tapi sebagian besar masih alami dan ini sangat-sangat menarik bagi wisatawan adventure khususnya anak-anak muda gitu. Ya. Nah, Pagar Alam juga di samping itu memiliki budaya-budaya yang khas gitu yang bisa kita jual sebagai atraksi wisata gitu. Oke. Di dalam pengembangannya pariwisataan Kota Pagar Alam ini tidak lepas dari 3 produk wisata. Pertama yaitu aksesibilitas. Aksesibilitas ke Pagar Alam sekarang untuk jalur darat sudah cukup baik, tapi untuk di jalur udara ini ada kendala selama COVID ini, yang selama ini penerbangan kita setiap hari, sekarang tinggal 2 kali seminggu. Kita berharap di sini semoga pandemi COVID ini cepat berlalu, sehingga akses transportasi udara ke Pagar Alam akan lebih baik lagi gitu. Sejauh ini, saya mau tanya, di latar belakang Pak Brian Bertawani itu indah sekali Pak. Saya ada rumah-rumah panggung gitu ya, ada gunung, itu daerah posisi persis di mana Pak? Ini posisi persisnya di dekat perkantoran kita Pak. Dari kantor kita hanya berjarak 100 meter gitu Pak. Jadi kita bekerja sambil berwisata juga Pak kalau di Pagar Alam. Ini akan membuat suasana kerja kita lebih fresh, akan menimbulkan ide-ide yang cemerlang ke depannya Pak. Di latar belakang itu ada Gunung Dempo dengan ketinggian 3.173 mdpl. Itu juga ada villa kita Pak. Itu villa kita yang siap menerima kunjungan wisatawan yang akan berlibur ke Kota Pagar Alam. Villa ini dikelilingi oleh perkebunan teh yang luasnya 1.500 hektar, didukung dengan udara yang bersih dan sejuk gitu Pak. Ini sangat-sangat menjual Pak untuk sebuah atraksi wisata. Baik, Pak Berlian, apakah sudah ada layanan khusus paket wisata yang ditawarkan oleh pemerintah Pagar Alam untuk bisa sampai ke pondok-pondok, villa-villa yang indah yang disebut Pak Berlian tadi? Layanan khusus paket-paket wisata sudah kita jual Pak melalui agen-agen travel gitu. Karena kalau kami dari dinas sendiri tidak membuat paket wisata, kami lebih mengutamakan kerjasama dengan pihak swasta, travel agent dari Pagar Alam, dari Palembang, dari Bengkulu, dari Lampung, ada juga yang dari ini Pak, dari Jakarta dan Bandung gitu Pak. Dan kita selalu intens ini menjalin komunikasi dengan pihak-pihak Asati dan Asita gitu yang ada di Indonesia gitu Pak. Itu momen apa saja Pak? Apakah ada momen tertentu masyarakat bisa berkunjung ke objek wisata Pagar Alam? Kalau momen-momen biasa yang ramai dikunjungi oleh masyarakat itu momen-momennya tahun baru dan liburan sekolah gitu Pak. Sudah itu Lebaran, Idul Adha dan Idul Fitri itu merupakan momen-momen puncak kunjungan wisatawan ke Kota Pagar Alam. Tapi paradigma tersebut akan kita ubah gitu Pak. Jadi setiap hari itu adalah momen yang pas untuk berwisata ke Kota Pagar Alam. Hal ini nanti akan kita dukung dengan berbagai event dan atraksi wisata sehingga wisatawan itu ketika datang kapan saja gitu akan menerima suguhan atraksi wisata yang menarik di Kota Pagar Alam itu. Atraksi wisata seperti apa Pak yang ditawarkan oleh atraksi kita wisata
Di sini akan kita tawarkan yang banyak itu atraksi wisata petualang. Di sini ada sepeda gunung, ada trekking di perkebunan teh gitu. Udah itu ada lagi atraksi-atraksi budaya gitu, jalan-jalan di perkampungan tradisional, dan ada juga tubing, ada rafting, banyak sekali Pak atraksi-atraksi wisata yang ada di Kota Pagar Alam ini. Artinya semua kegiatan yang Pak Brian tadi sebutkan itu tentu akan melibatkan orang banyak, Pak ya. Nah, pertanyaannya seberapa banyak atau seberapa jauh pembinaan dinas pariwisata terhadap masyarakat yang ada di objek wisata sehingga masyarakat ini juga welcome dengan pendatang, Pak. Oke. Nah, kalau tingkat kesadaran masyarakat berwisata di sekitar objek wisata Pagar Alamnya sudah cukup tinggi, Pak. Hal ini juga dibuktikan dengan selama dalam kurun waktu 2,5 tahun ini ada objek wisata sekitar 18 objek wisata yang dibangun oleh masyarakat, gitu Pak. Ini menunjukkan bahwa pariwisata Pagar Alam ini telah menerapkan konsep pariwisata yang berbasis masyarakat, gitu. Ya. Jadi masyarakat Pagar Alam itu punya keyakinan bahwa mereka bisa hidup dari pariwisata ini, gitu. Nah, bagaimana? Tadi Bapak katakan bahwa masyarakat Pagar Alam ada 17 lebih kurang yang begitu sadar membangun objek wisata, destinasi wisata sendiri tentu dengan biaya sendiri. Ya. Nah, sejauh ini kira-kira dampak COVID ini sangat terasa oleh teman-teman yang bergerak di bidang pariwisata. Untuk dampak COVID semenjak era new normal ini agak tidak begitu terasa Pak untuk di Pagar Alam. Beda kita dengan destinasi-destinasi wisata unggulan yang seperti Bali atau Yogyakarta atau Bandung. Ya. Dan mereka memang dari segi kunjungannya terjun bebas itu. Kalau di Pagar Alam ini tidak gitu Pak. Adapun penurunan itu paling sekitar 10% gitu dari normal gitu. Ini menunjukkan bahwa masyarakat ada era tren baru gitu untuk berwisata, yaitu berwisata ke daerah-daerah yang lebih ini Pak, yang lebih aman dari pandemi COVID. Memang Pagar Alam sekarang di posisi zona oranye, tapi beberapa bulan yang lalu, bahkan kalau ambil secara rata-rata, Pagar Alam kebanyakan di posisi zona hijau. Sehingga zona hijau ini membuat suatu daya tarik sendiri bagi wisatawan untuk berkunjung ke Pagar Alam gitu Pak. Nah sekarang Pak dukungan ya, pengembangan usaha pariwisata ini tidak lepas dari dukungan pemerintah. Artinya dinas pariwisata sini harus ada, artinya minimal harus dukungan kuat dari secara politis kelembagaan DPR dan dari pemerintah sendiri dalam rangka untuk mensupporting dana pengembangan wisata. Kira-kira menurut Bapak selama ini dukungan DPR terhadap objek wisata sendiri bagaimana Pak? Dukungan pemerintah baik eksekutif maupun legislatif untuk pengembangan pariwisata Pagar Alam ini itu sangat tinggi gitu. Dan pemerintah Kota Pagar Alam ini serius untuk mengembangkan pariwisata. Ini terbukti dengan kami telah mempunyai perda tentang rencana induk pengembangan pariwisata daerah 2018-2025. Jadi udah jelas arah pengembangan pariwisata Pagar Alam selama 8 tahun ke depan ini dari tahun 2018 sampai tahun 2025 itu udah jelas arah pengembangan pariwisata Pagar Alamnya akan dibawa kemana gitu Pak. Dan itu telah tertuang dalam peraturan daerah nomor 8 tahun 2018 tentang rencana induk pengembangan pariwisata daerah Kota Pagar Alam. Artinya secara arahnya udah jelas Pak bahwa untuk 8 tahun ke depan itu pemerintah Kota Pagar Alam konsentrasi ke sektor pariwisata. Nah, pertanyaan kita yang berikutnya Pak, kontribusi wisata terhadap pendapatan daerah bagaimana Pak? Komposisinya dibandingkan dengan sektor lain ya seperti parkir, pajak-pajak rumah makan dan sebagainya. Kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah ya dibilang agak kecil ya, tapi ini masih di bawah 10% dari PAD gitu. Tapi kita tetap berusaha untuk meningkatkannya dari tahun ke tahun. Tapi lebih daripada itu, Pak, karena
kami juga berpikiran bahwa pendapatan asli daerah itu tidak tegak lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di objek wisata. Jadi posisinya kita kejar dulu kesejahteraan masyarakatnya dulu, Pak. Baru larinya ke PAD gitu, Pak. Baik. Jadi kami juga memberikan berbagai insentif untuk para pengusaha-pengusaha objek wisata yang ada di Pagar Alam untuk tidak membayar pajak dulu, Pak, selama ini udah jalan selama 2 tahun gitu, Pak. Artinya ada semacam kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, khusus Kota Pagar Alam dalam menggairahkan wisata dengan memberikan insentif bebas pajak seperti itu, Pak. Ya. Respon mereka bagaimana, Pak? Respon mereka sangat-sangat baik, dan ini ketika ya jadi kita pemerintah ini juga nggak malu gitu ketika ditanya apa kontribusi pemerintah terhadap pengembangan pariwisata di Pagar Alam, salah satunya membebaskan mereka dari tagihan pajak daerah gitu, Pak. Itu seperti apa pajak? Seperti apa sih pajak yang dibebankan? Itu pajak daerah, itu ya pajak daerah, Pak. Pajak daerah yang ini pajak hotel, restoran, dan pajak-pajak tempat wisata gitu, Pak. Ini yang dibebaskan dulu. Nah, yang dibebaskan untuk pajak ini, Pak, pajak tempat-tempat wisata yang baru berdiri, Pak. Baru berdiri dibebaskan insentif itu untuk pengembangan. Baik, Pak Berlian, tadi kita bicara soal objek wisata yang alami. Tadi Bapak juga menyinggung bahwa Kota Pagar Alam ini tidak lepas dari kota megalitik, bahkan menjadi museumnya megalitik terbesar di Indonesia, boleh kakak seperti itu. Kami juga beberapa kali Sriwijaya Pos, Tribun Sumsel juga pernah melakukan penelusuran jelajah. Terakhir kami lakukan jelajah bersemah, Pak ya. Yeah. Dari mulai muara ini, mulai dari titiknya di Pagar Alam, Lahat, muara ini sampai ke Oku dan sebagainya. Nah, mungkin Pak Berlian bisa menyebutkan sejauh mana gaungnya bahwa Pagar Alam ini memang pusat megalitikum ini, Pak. Oke. Kalau sejauh mana gaungnya pusat megalitikum, Pagar Alam sebagai pusat megalitikum itu bisa kita lihat di beberapa artikel-artikel yang nasional maupun internasional. Dan peninggalan-peninggalan megalit Pagar Alam ini telah dikoleksi di Eropa, itu di Museum Belanda sejak dari dulu. Dan artikel-artikel internasional itu terbit sejak tahun 1930 dan banyak sekali mengulas tentang megalit pesema gitu. Megalit pesema. Baik, Pak Tommy, kita jedah dulu perbincangan kita soal objek wisata Pagar Alam. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan pembicaraan yang lebih menarik ini, kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini. Selamat datang di Kota Pagar Alam. Kota Pagar Alam mempunyai potensi wisata yang sangat kaya. Selain wisata alam, terdapat juga lokasi-lokasi purbakala. Di Kota Pagar Alam ini terdapat sedikitnya 33 air terjun dan 26 situs menhir yang sudah tercatat.
Baik, pemirsa, tadi sudah Anda menyaksikan bagaimana tayangan video tentang objek wisata yang ada di Pagar Alam. Saya yakin tidak hanya saya, pemirsa juga sangat tertarik begitu melihat bagaimana jernihnya air, kemudian indahnya panorama air terjun, kemudian bagaimana keramahan masyarakat dan kebun tehnya, Gunung Dempunya sungguh sangat menawar, sangat eksotis sehingga menggoda kita untuk berkunjung. Baik, kita kembali lagi Pak Belian Notopani. Pak Belian masih bersama kami? Ya. Baik, Pak tadi disebutkan dari video tadi ada lebih kurang 37 air terjun dan sekitar berapa tadi kawasan wisata Menhir, situs Menhir itu Pak. Bisa Bapak jelaskan Pak? Ya, untuk wisata air terjun kita udah ada beberapa wisata air terjun ya. Ada puluhan air terjun yang ada di Kota Pagar Alam. Tapi tempat wisata air terjun kita yang siap jual ke wisatawan itu ada sekitar tiga wisata air terjun yang ada. Sisanya itu baru berupa potensi, tapi itu akan kita jual ke wisatawan adventure gitu. Yang jadi mereka ketika mau ke air terjun harus melewati beberapa jalan yang kira-kira agak sedikit menantang gitu Pak. Itu juga menambah adrenalin buat para wisatawan. Jadi ada kepuasan tersendiri ketika mereka bisa mencapai air terjun tersebut gitu Pak. Iya. Nah, sedangkan ya objek wisata Menhir tadi Pak. Untuk Menhir itu bagian dari itu daya tarik wisata budaya yang itu berupa megalit juga itu. Menhir itu berupa megalit. Menhir itu adalah batu-batu tegak gitu Pak. Jadi itu bagian dari megalitikum. Baik, saya melihat dari tayangan video tadi, kira-kira saya melihat sepertinya apakah nanti Pagar Alam ini akan mengundang Menteri Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, karena beliau seorang yang suka challenge, suka adventure, suka bersepeda juga. Apakah nanti Pagar Alam punya momentum, Pak, punya momen untuk mengundang Menteri Sandiaga Uno untuk memajukan lagi wisata di Kota Pagar Alam? Ini kayak menantang nih, Pak. Oke, memang ya sekarang juga lagi digalakkan oleh Pak Sandiaga dengan Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini wisata-wisata wisata olahraga atau yang lebih dikenal dengan sport tourism. Ya. Nah, untuk venue sport tourism, Pagar Alam memiliki beberapa venue gitu yang sudah bertaraf internasional, malah yang pernah dipakai pada PON 16 tahun 2004 yaitu berupa venue para layang dan sepeda gunung. Di sini juga di bulan Juli nanti kami akan menyiapkan 5 trek SS untuk Juli ya, Juli 2021. Di Juli ya akan kami persiapkan trek tersebut dan event Sriwijaya Dempo Enduro akan kami laksanakan pada bulan Desember. Ini merupakan event nasional. Nah, pada event tersebut kami targetkan gitu untuk mendatangkan Menteri Pariwisata ke Kota Pagar Alam. Semoga kami juga minta dukungannya dari Seripo. Semoga hal ini bisa terwujud Pak kita, karena di sini ada juga program dari Kementerian Pariwisata yang salah satunya itu adalah Geber itu Pak, gerak bersama gitu. Karena membangun pariwisata ini kami tidak bisa sendirian, harus kita bangun secara bersama gitu Pak. Ya. Dan Seripo merupakan salah satu mitra kita dari media gitu Pak. Baik, Pak, sekarang saya mau tanya Pak, kira-kira kiat apa yang akan Bapak tawarkan atau rayuan seperti apa yang akan Bapak tawarkan kepada Pak Menteri Sandiaga Uno agar bisa datang ke Pagar Alam? Oke. Pakai jurus apa Pak? Ya, jurus-jurus ya. Jurus-jurus berarti ini nih, harus cari kitab-kitab suci yang lama nih. Jadi. Nah, saya nggak jurus-jurus ya. Kira-kira strategi yang akan kami tawarkan ke sana gitu. Pertama kami akan jual itu adalah sport tourism gitu Pak. Sport tourism karena ya sport tourismnya dulu.
Pertama sport tourism, kedua yang kami tawarkan bahwa kami mempunyai trek bertaraf internasional gitu, yang dirancang juga oleh master trek kaliber internasional gitu. Di sini kalau boleh saya sebutkan ya namanya ini Boleh. Bang Boleh, Chandra silakan. Kemdevo, Pak. Chandra Kemdevo yang merancang trek kita, dan mereka juga merupakan perancang trek waktu PON 2004 gitu, Pak. Dan beliau sudah kami ajak ke sini 2 kali, udah survei ke gunung, dan ketika nama beliau ada gitu di dunia sepeda gunung, itu merupakan suatu jaminan gitu bahwa trek tersebut aman dan menarik gitu, Pak. Jadi jurus ini yang akan dipakai untuk meyakinkan Pak Sandiaga Uno untuk bisa hadir ke Pagar Alam, Pak. Ya, salah satunya itu, Pak. Banyak lagi jurus-jurus yang lain juga gitu, Pak. itu yang lain itu rahasia, Pak. Ya. Baik, ada nggak Pak target yang diinginkan oleh Dinas Pariwisata, kunjungan pariwisata di Pagar Alam ini berapa pengunjung, Pak? Untuk target, kami menargetkan di kunjungan wisatawan, kalau sekarang kunjungan wisatawan ke Kota Pagar Alam itu ada 302.000 kunjungan. 302.000 kunjungan. 302.000 kunjungan. Dan untuk tahun ke depannya akan kami targetkan sehingga di tahun 2025 gitu, target kami itu 1 juta kunjungan wisatawan ke Kota Pagar Alam. Dan kami sangat-sangat optimis dengan target tersebut, Pak. 1 juta kunjungan. Situasi yang ada sekarang. 1 juta. Kira-kira untuk mencapai 1 juta kunjungan itu, Pak ya, strategi apa lagi yang akan dilakukan oleh pemerintah Pagar Alam? Tadi Bapak tadi menyebutkan bahwa masalah infrastruktur, transportasi menjadi kendala kita, Pak. Oke, di sini juga kami mempersiapkan diri untuk menyambut gitu, ada kan rencana tembusnya jalan tol antara Palembang Lahat gitu. Ketika jalan tol Palembang Lahat terrealisasi, itu akses ke Pagar Alam itu 3,5 jam gitu. Ya. Dengan akses 3,5 jam, kami sangat-sangat berkeyakinan gitu bahwa wisata Pagar Alam ini akan booming gitu. Nah, di sini juga akan kami sambut dengan berbagai event yang ada di Pagar Alam gitu. Ya. Tiap bulan itu ada event nasional yang di Pagar Alam, itu jadi target kami gitu. Sehingga dengan adanya event-event tersebut akan memancing para wisatawan untuk berkunjung. Ya, betul. Berarti infrastruktur tol, Lahat, Palembang dan sekitarnya itu sangat, ini yang menjadi semacam ledakan bagi bangkitnya industri pariwisata di Kota Pagar Alam. Karena jaraknya tadi hanya 3,5 jam, Mas. 3,3 jam setengah, Pak ya. Nah, untuk infrastrukturnya juga selain jalur darat ini ada juga jalur udara. Jalur udara, runway kita sudah diperpanjang, ruang tunggu kita juga, ruang tunggu di bandara juga sudah diperbaiki. Ini kita doakan saja gitu. Kita berharap dan kami sangat-sangat optimis gitu. Setelah era COVID ini agak mereda gitu, penerbangan akan ada tiap hari gitu. Dari Palembang Pagar Alam dan Jakarta ke Pagar Alam. Karena di tahun 2018 itu ada penerbangan dari Halim ke Pagar Alam dan dari Sultan Mahmud Badarudin ke Pagar Alam dengan pesawat ATR yang muatannya 75 orang gitu, Pak. Nah, ini dengan perpanjangan runway akan bisa lagi pesawat ATR yang muat 125 itu akan bisa mendarat di Pagar Alam gitu, Pak. Baik. Pak, pertanyaan terakhir ini, Pak. Kalau dari sisi infrastruktur kita ada jalur darat, ada jalur tol, kemudian udara dengan pesawat TR yang kemudian runway-nya sudah diperpanjang sehingga kapasitas penumpang yang mungkin lebih besar. Pertanyaan saya, Pak, kalau berapa jauh atau waktu yang dibutuhkan dari bandara di Pagar Alam ke objek-objek wisata, Pak? Ini pertanyaan yang sangat menarik dan saya tunggu-tunggu. Ya. Pagar Alam merupakan kota. Jadi luas wilayah Pagar Alam ini tidak begitu besar gitu, seluas Jakarta gitu, Pak. Seluas Jakarta. Luas wilayahnya. Jadi dari bandara ke pusat kota itu hanya membutuhkan waktu 40 menit. Dan dari pusat kota ke objek-objek wisata yang ada di Pagar Alam itu
paling lama 1 jam gitu. 1 jam 1 jam. paling lama jarak tempuh ke objek wisata. Malahan ada dari pusat kota itu hanya 5 menit, ada yang 10 menit gitu Pak. Seperti apa Pak? Yang 5 menit, 10 menit dari pusat kota, objek wisata yang terdekat di kota? Nah, objek wisata yang terdekat ini objek wisata ikon yang merupakan latar belakang saya ini dari pusat kota itu cuma, dari kantor wali kota itu cuma 5 menit Pak. Ke Gunung Dempo. Iya, Gunung Dempo, dan villa tadi cuma 5 menit juga Pak dari kantor wali kota gitu Pak. Jadi ini sangat dekat gitu Pak. Dan jalan aspal kita udah sampai ke ketinggian 1.900 gitu Pak, di atas permukaan laut. Ya, karena kita ketahui Pak Brilian bahwa kendala utama yang pengembangan wisata di Sumatera Selatan ini kendalanya di akses menuju objek wisata seperti jalan dan sebagainya. Berbeda dengan akses wisata yang ada di Pulau Jawa, lebih dekat aksesnya. Namun dengan adanya akses tol, kemudian bandara akan lebih terbuka untuk pengembangan wisata di Pagar Alam. Bukankah seperti itu Pak War? Ya, enggak, saya sih lebih ini, emang akses emang salah satu kendala, tapi itu menurut saya itu bukan kendala utama untuk di Sumatera Selatan. Kendala utama pengembangan pariwisata di Sumatera Selatan ini adalah hospitality, Pak. Hospitality, kesiapan masyarakat kita untuk menerima wisatawan yang berkunjung, itu sebenarnya kendala utama kita, Pak. Ya. Ya. Lantas, apa upaya kita untuk meyakinkan masyarakat untuk menerima itu? Oke, upaya kita meyakinkan masyarakat bahwa dengan pariwisata ini akan bisa menghidupi masyarakat tersebut gitu. Dengan pariwisata kita bisa sejahtera. Dengan pariwisata kita bisa menjadi mata pencaharian baru gitu. Misalnya, ketika masyarakat mempunyai keyakinan bahwa mereka bisa hidup dari wisata, itu akan dengan sendirinya akan menimbulkan ini gitu, menimbulkan penerimaan masyarakat yang baik terhadap wisatawan gitu, Pak. Iya, betul. Nah, karena masyarakat menganggap bahwa wisatawannya adalah sumber penghasilan kita gitu, yang harus kita jaga gitu. Baik, Pak Brilian, terima kasih atas waktunya pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi perbincangan kita memberikan nilai manfaat bagi pemirsa dan menambah daya tarik bagi pemirsa dan masyarakat khususnya untuk datang ke Kota Pagar Alam. Yuk. Ya, terima kasih Pak. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Pagar Alam Tourism. Ayo berwisata ke Kota Pagar Alam. Baik, terima kasih Pak Brilian, terima kasih pemirsa. Sampai jumpa lagi kita pada kesempatan Sumatera Travel Destination Summit 2021. Mudah-mudahan pembicaraan kita sore hari ini menambah minat Anda mendatangi dan mengunjungi objek-objek wisata yang ada di Kota Pagar Alam. Kalau tidak, Anda akan penasaran dengan Kota Pagar Alam. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berawal dari bagian barat Indonesia, kami datang sebagai sahabat, membawa beragam kisah dari sudut pandang setiap daerah untuk menjadi mata lokal menjangkau Indonesia.